Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wielana Alana Dilawati dengan NIM 2311 2010 12. Di sini saya akan memaparkan hasil dari penyusunan poster yang berjudul Konversi Limbah Industri Pangan menjadi Energi Terbarukan melalui Digesti Anaerob. Setiap industri pangan itu menghasilkan limbah selama proses produksinya. Selama ini, limbah sering dianggap sebagai produk sampingan yang tidak memiliki nilai, sehingga hanya dibuang atau dimanfaatkan dalam jumlah terbatas. Padahal limbah industri itu masih mengandung bahan organik dalam jumlah yang tinggi seperti karbohidrat, protein, lemak, serta senyawa organik lainnya. Bahan organik inilah yang sebenarnya merupakan sumber energi yang sangat potensial apabila diolah menggunakan teknologi yang tepat. Oleh karena itu, poster ini mengangkat konsep bahwa limbah bukan merupakan akhir dari suatu proses produksi, tetapi dapat menjadi sumber energi baru yang mendukung ekonomi sirkular. Pada bagian pertama, poster diperlihatkan berbagai jenis limbah industri pangan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku digesti anaerob. Contohnya yaitu ada gula, seperti dari ampas tebu, molase, dan limbah cair lainnya, dan ada limbah industri susu, seperti lumpur ipal, dan juga ada limbah industri buah dan sayur, itu seperti buahnya, kulitnya, ampas buahnya, serta sisa sayuran yang lain. Selanjutnya ada limbah industri daging dan perikanan. Biasanya itu dia bahan-bahan sisa organik dan lumpur instansi pengolahan limbah. Dan juga ada beberapa limbah yang lain seperti ampas tahu yang semua limbah tersebut itu memiliki kandungan bahan organik yang tinggi sehingga sangat sesuai sebagai substrat bagi mikroorganisme anaerob. Selanjutnya pada bagian 2, ini merupakan inti dari poster. Disinilah limbah diubah menjadi energi melalui 4 tahapan biologis. Tahap pertama ada hidrolisis. Di sini molekul organik yang berukuran besar itu seperti protein, karbohidrat, dan lemak dipecah menjadi molekul yang lebih sederhana menggunakan enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Misalnya protein menjadi asam amino, karbohidrat menjadi gula sederhana, dan lemak menjadi asam lemak. Tahap ini sangat penting karena mikroorganisme tidak dapat langsung memanfaatkan molekul yang kompleks. Selanjutnya ada tahap yang kedua yaitu acidogenesis. Molekul sederhana tersebut kemudian difermentasi oleh bakteri menjadi senyawa organik seperti asam-asam organik, alkohol, hidrogen, dan karbon dioksida. Tahapan ini menghasilkan berbagai volatile fatty acids yang dimana dia akan menjadi bahan baku untuk proses berikutnya. Selanjutnya ada tahap yang ketiga yaitu acetogenesis. Pada tahap ini FiA itu diubah menjadi asam asetat, hidrogen, dan karbon dioksida. Ketiga senyawa tersebut merupakan substrat utama bagi bakteri metanogen. Selanjutnya tahap terakhir yaitu metanogenesis. Bakteri metanogen mengubah asam asetat serta hidrogen dan karbon dioksida menjadi gas metana atau CH4. Metana inilah yang merupakan komponen utama biogas yang kemudian menjadi penentu keberhasilan keseluruhan proses karena menghasilkan energi yang dapat dimanfaatkan. Selanjutnya di bagian ketiga itu ada produk yang dihasilkan dari proses fermentasi sebelumnya, yang dimana dia menghasilkan produk pertama yaitu biogas. Umumnya tersusun antara sekitar 50-70% metana dan 30-50% karbon dioksida dengan sedikit kandungan gas lain. Karena kandungan metana cukup tinggi, biogas dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk menghasilkan listrik maupun energi panas. Produk kedua itu digestat cair, sedangkan produk ketiga adalah digestat padat. Digestat masih mengandung unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Dengan demikian, hampir seluruh limbah dapat dimanfaatkan tanpa menghasilkan residu yang berarti. Selanjutnya ada keunggulan dari digesti anaerob. Di sini, yang pertama, mampu mengurangi jumlah limbah organik yang dibuang ke lingkungan. Kedua, mampu menangkap gas metana yang sebenarnya akan terlepas ke atmosfer apabila limbah dibiarkan membusuk. Perlu diketahui bahwa gas metana memiliki potensi pemanasan global sekitar 28 kali lebih besar dibandingkan karbon dioksida dalam periode 100 tahun. Oleh karena itu, menangkap dan memanfaatkan sebagai energi memberikan manfaat lingkungan yang signifikan. Selanjutnya, ada menghasilkan energi terbarukan sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Yang keempat, menghasilkan pupuk organik yang dapat dimanfaatkan kembali di sektor pertanian. Selanjutnya di bagian kelima, ada data potensi limbah industri pangan yang diambil dari referensi Tatinat et al. 2019. Pada bagian ini ditampilkan beberapa jenis limbah industri pangan yang berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan baku biogas seperti ampas tebu, limbah buah dan sayur, ampas tahu, serta molasses yang masing-masing limbah memiliki potensi dari berbeda karena dipengaruhi oleh kandungan bahan organiknya. Semakin tinggi kandungan bahan organik yang mudah terurai, maka semakin besar potensi limbah tersebut untuk menghasilkan biogas. Selanjutnya ada komposisi biogas dan energi. Nah, di sini biogas yang dihasilkan dari proses digesti anaerob umumnya terdiri dari 50-70% metana.
dan 30-50% karbon dioksida serta sedikit gas lainnya. Metana merupakan komponen utama yang berfungsi sebagai sumber energi. Oleh karena itu, semakin tinggi kandungan metana, maka semakin baik kualitas biogas. Biogas ini kemudian dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk menghasilkan listrik maupun energi panas, sehingga mampu menjadi alternatif pengganti bahan bakar fosil. Berdasarkan dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa limbah industri pangan memiliki potensi besar sebagai sumber energi terbarukan melalui proses digasi anaerob. Teknologi ini tidak hanya menghasilkan biogas sebagai sumber energi, tapi juga menghasilkan pupuk organik yang bermanfaat bagi pertanian. Selain itu, dia memberikan nilai ekonomi. Pemanfaatan limbah juga membantu mengurangi pencemaran lingkungan, menekan emisi gas rumah kaca, serta mendukung penerapan konsep ekonomi sirkular dan pembangunan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.